Keluarlah dari zona nyaman merupakan sebuah kalimat atau kutipan yang sudah sering kita dengar. Bahkan, grup band 420 pun menggunakan kalimat tersebut sebagai penggalan lirik dari lagunya. Pertanyaannya, apakah kita harus selalu keluar dari zona nyaman? Terkadang kita sudah tahu kalau kita perlu keluar dari zona nyaman, tapi entah karena alasan apa, kita tidak jadi mengambil sebuah keputusan. Kalau kita coba identifikasi, biasanya ini disebabkan oleh rasa takut, ketidakpastian, atau asumsi atas apa yang akan terjadi kalau kita mengambil suatu keputusan tertentu. Rasa takut seringkali menjadi penghalang terbesar kita untuk mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya, kita perlu menggali sedikit lebih dalam. Kira-kira pesan apa yang tubuh kita ingin sampaikan melalui perasaan ini? Rasa takut adalah sebuah sinyal yang tubuh kita kirimkan untuk menginformasikan kalau kita sedang memasuki survival mode. Nah, di mode bertahan hidup ini, kita akan jauh cenderung lebih peka terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Kita akan merasa jauh lebih waspada, curiga, dan penuh dengan penghakiman. Mungkin ini yang menghambat kita dari keputusan yang harusnya kita sudah tahu perlu ambil, tapi kita merasa ragu-ragu. Nah, untuk mengatasi rasa takut ini, kita punya dua solusi. Yang pertama, kita perlu tahu kalau pengetahuan bisa meminimalisir rasa takut. Dengan adanya informasi terkait risiko apa yang mungkin kita terima, atau apa yang bisa kita siapkan untuk meminimalisir suatu risiko, kita bisa merasa jauh lebih tenang. Nah, masalahnya, bagaimana kalau yang membuat kita takut adalah hal-hal yang sifatnya mendadak? Kita masuk ke alasan kedua. Kita perlu berdamai kalau kita tidak bisa menghilangkan rasa takut kita sampai 100%. Ya, lo nggak bisa menghilangkan apa yang lo rasakan sampai 100%. Mungkin kita bisa mengalihkan itu untuk sementara, tapi pada akhirnya perasaan itu akan datang lagi dan lagi. Jon Kabat-Zinn, seorang tokoh mindfulness dari barat, pernah bicara kalau manusia tidak akan pernah bisa mengendalikan arus ombak, tapi kita bisa belajar untuk berselancar di tengah ombak. Dan ya, kita nggak mungkin bisa mengendalikan rasa takut kita 100%, tapi kita bisa mengelola perasaan ini menjadi tindakan tertentu. Bedakan antara merasa takut dan bersikap atau tindakan takut. Merasa takut mungkin wujudnya adalah avoidance atau kekhawatiran akan hal-hal yang tidak jelas. Sedangkan tindakan takut bisa berwujud lari dari keputusan, mengurung diri di kamar, atau menangis seharian. Sadari kalau manusia selalu punya pilihan untuk mengendalikan tindakan kita. Masalahnya, secara natural, manusia memang didesain untuk merasakan emosi tertentu terlebih dahulu, baru kita bisa melogika atau bernalar dengan itu. Nah, kalau kita sudah berhasil mengatasi rasa takut kita, artinya kita sudah bisa mengambil sebuah keputusan. Artinya, kita sudah keluar dari zona nyaman. Di sini kita akan berkenalan dengan banyak hal baru, khususnya pengalaman. Kita akan bertemu dengan dua jenis pengalaman, yaitu pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan mungkin menjadi validasi atas tindakan yang kita lakukan, bahwa ternyata itu sudah benar atau cukup baik. Sedangkan pengalaman tidak menyenangkan biasanya berupa kegagalan atau penolakan. Tapi nggak masalah, karena pain ditambah reflection adalah progress. Dan satu lagi, rejection is redirection. Bahkan kalau dipikir-pikir sebenarnya kita jauh lebih banyak belajar dan bertumbuh dari sebuah kegagalan dibanding keberhasilan. Kalau misalnya kita ngerasa hidup kita aman-aman aja, nggak ada tantangan atau kegagalan apapun, bisa jadi kita sama sekali nggak berproses atau berprogres belakangan ini. Nah, sebenarnya penjelasan gue tadi bisa gue rangkum dalam satu ilustrasi ini. Ini adalah gambaran proses kita keluar dari zona nyaman. Kita akan menemui zona takut, zona belajar, dan zona berkembang. Oke, kita kembali ke pertanyaan kita di awal tadi. Jadi, apakah kita harus selalu keluar dari zona nyaman? Kalau jawaban gue sih, nggak harus. Nah, lebih spesifiknya, kita nggak harus keluar dari zona nyaman kalau kita merasa itu sudah cukup. Masalahnya batasan cukup setiap orang berbeda. Nah, sebaliknya, kalau kita ingin mencari sebuah proses progres atau kita ingin bertumbuh, maka keluar dari zona nyaman adalah sebuah keharusan.
Gue cukup percaya kalau manusia bukan makhluk yang statis, gitu-gitu doang, kita pasti bisa berevolusi. Jadi gue cukup yakin kalau manusia akan sering melakukan proses keluar dari zona nyaman. Tapi ingat, kita nggak harus selalu melakukan itu. Ketahui kapan kita perlu istirahat, enjoy, santai, dan menikmati hidup. Terima kasih.